Shalom pemirsa, bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kali ini narasumber kami orang spesial yang mengasihi Tuhan, masih muda, dan sekarang beliau untuk sementara tinggal di Indonesia dan selama ini ada di Kamboja sebagai misionaris. Bagaimana kiprah dan pelayanan hambanya mencintai pekerjaan Tuhan akan diutarakan dalam program kami Miracle. Bapak Harmono Sianturi. Shalom. Shalom, Pak. Luar biasa. Pak, apa kabar? Baik? Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Oh, sangat baik. Baik. Oke. Kan selama ini di Kamboja, udah 4 tahun. Dan sekarang sementara urusan apa di Indonesia sebelum masuk lagi? Ada urusan visa atau bagaimana? Sesuai dengan peraturan di lembaga kami, Pak, bahwa setelah 4 tahun di ladang misi akan cuti kembali ke home base selama 1 tahun, cuti beberapa bulan keluarga dan juga gereja pengutus deputasi mengunjungi orang-orang yang men-sport dan juga bersama lembaga untuk disegarkan kembali tentang misi. Dengan demikian berarti sekitar bulan berapa masuk kembali ke Kamboja? Antara bulan 2 dan bulan 3 tahun depan. Baik, kita mulai perbincangan ini. Pak Harmono, ada banyak anak muda sekarang trennya nih setelah tamat pelayanan di gereja atau mengajar begitu ya, studi lagi gitu. Tiba-tiba seorang Harmono Sianturi begitu concern dengan pelayanan misi. Apa yang mendorong? Ya, terima kasih Pak sudah menanyakan dan juga bagaimana dasar untuk boleh terbeban untuk pelayanan di misi sedunia ini. Awal pertama Pak, saya ceritakan dulu Pak ya. Mungkin masih ingat Bapak ya, kesaksian saya pertama itu yang sampai terbahak-bahak itu ketika saya menyatakan saya melihat bagaimana tsunami melanda dengan sekejap meninggal orang dan mereka mati tanpa mengenal Tuhan. Ya. Pada saat itu memang menjadi dasar panggilan untuk masuk ya. Saya belum tahu apa sesungguhnya ke depannya, tapi untuk bersemangat mengikuti dibentuk menjadi mahasiswa untuk seorang pelayan Tuhan pada waktu itu. Dan namun sebelumnya saya juga waktu itu mau dibentuk melayani menjadi hamba Tuhan dengan kerinduan karena saya baru disitulah tahu arti lahir baru. Sehingga di tingkat pertama itu, tingkat 1 waktu itu, saya masih berpikir setelah nanti selesai akan kembali ke Tanah Batak untuk melayani supaya ada lahir baru di sana. Supaya jangan KTP, Kristen tanpa pertobatan, alias mayat berjalan semua. Itu kerinduan saya dulu Pak. Dengan saya doakan itu, doakan terus di tingkat 1 sampai tingkat 2. Mungkin Bapak Ijo ingat juga waktu itu ada misionaris dari Guinea Bissau yang Afrika Barat, kalau nggak salah Ibu Salomi ya. Waktu itu mempresentasikan misi. Dan ketika disampaikan mempresentasikan misi, di situ juga Pak, hati saya terbuka, oh iya ya, kalau tidak ada no mention datang ke Tanah Batak, mungkin kami juga masih si pelebih ada, alias masih penyembah berhala. Mulai saat itu Pak, kalau saudara kamar pasti tahu, saya masih berdoa untuk menjadi misionaris. Wow. Berdoa untuk menjadi misionaris, memang ada kendala waktu itu Pak, bagi saya. Karena teman-teman, kau ini mau misionaris, bahasa Inggris semua aja. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia semua masih kacau, masih diketawai kan Pak. Jadi beban. Tapi tidak menjadi melemahkan saya, karena pada saat di tingkat 2 Pak, saya sudah melayani di suku Terabaikan ya. Waktu itu di suku yang kami adopsi, di suku Rambang. Jadi dari situ juga saya terus bersemangat untuk misi ini. Tapi memang masih terus digoncang dengan setelah dikatakan teman-teman
nggak mungkinlah kau jadi misionaris karena bahasamu begini begini begini. Tetap juga bimbang. Tapi saya berdoa dan waktu itu saya mendoakan Benin Pak, di Afrika Barat juga. Wow. Dan tingkat 3 masih goyang, di tingkat 4 praktek 1 tahun di Nias waktu itu. Dan di sana saya Pak, di gereja itu, di gereja di mana Pak Bidaya, Pak Pendeta Pulau Bidaya memimpin, di sana ada 2 misi setiap pagi di mana mendoakan suku-suku dan juga mendoakan para misionaris Pak. Jadi setiap jam 9 sampai jam 10. Wow. Hati saya makin dikuatkan dan saya belajar bahasa waktu itu, ya sedikit demi sedikit bahasa Nias saya tahu. Sehingga waktu itu pulang memberikan semangat. Oh, bahasa itu bisa dipelajari. Mungkin logatnya logat Batak, tapi ya oke lah. Yang penting bisa dimengerti orang. Itu pikir saya. Jadi semangat lagi Pak waktu itu, dan di kamar saya tempel itu untuk negara-negara itu. Bahkan itulah ya jalan Tuhan ya, membuat saya untuk meneguhkan visi yang daripada Tuhan. Tuhan menempatkan saya ke Nias bukan hanya sekedar tentang menyelesaikan 1 tahun, tetapi di situ saya juga dibentuk bagaimana berdoa bagi suku-suku bangsa. Karena setiap hari, Senin sampai Sabtu itu Pak, hanya Minggu aja tidak didoakan, karena bergereja ibadah biasa ya. Dan tiap hari kita harus dampingi sebagai hamba Tuhan yang saya tinggal di pastori, mendampingi mereka dan mendorong saya kembali. Dan setelah selesai studi dan saya menyelesaikan ikatan dinas waktu itu ke Garoga ya Pak, ke Garoga di Tapanuli Utara, di dalam di gunung Bukit Barisan. Dan di sana juga saya menyadari bahwa Tuhan juga menjawab doa saya di tingkat pertama. Karena doa saya untuk kembali memuridkan orang Batak, suku Batak, untuk melahir baru, dan Tuhan bawa ke situ. Setelah itu, di sana saya berdoa tiap malam untuk negara-negara yang masih belum percaya. Ada bukunya itu dulu Pak, saya tempel di dinding, dan di situ saya mulai berdoa, di mana Tuhan pimpin. Memang doa saya ke Afrika Pak ya, waktu itu. Namun menjadi kendala ya, siapa yang membawa saya ke sana. Pak Harmono, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang misi, saya mencoba menggali memori saya untuk seorang Harmono Sianturi. Tadi dikatakan ada beberapa temanmu yang mencoba mematahkan semangat. Kamu susah belajar bahasa begitu ya. Waktu itu ada nggak di tahun keberapa dan bagaimana keadaannya? Benar-benar kamu, ya sudah Tuhan, saya enggak mau, okelah, saya enggak mau jadi lagi ke misi, saya mau ke gereja atau bagaimana? Ada nggak masa-masa itu? Di tingkat 3 Pak, karena waktu di tingkat 3 itu saya mengajar ya di SMA PTBA, jadi sempat hilang juga memang. Makanya saya bilang waktu prakteklah saya dibangkitkan lagi, ternyata bahasa itu hal yang bisa dipelajari. Seperti yang saya katakan Pak, mungkin logatnya mungkin tidak bisa dihilangkan ya, logat benarnya. Jadi tetap aja. Iya Pak. Bahkan memang itu nyata itu Pak. Ya. Baik. Oke, sekarang kita kita tinggalkan pergumulan atau sebuah proses di bangku kuliah dan di tempat praktek. Yang jelas pasti udah mau masuk misi kan begitu ya. Kemudian tadi pergolakannya doanya itu ke Afrika. Tiba-tiba akhirnya Kamboja. Gimana Pak? Panjang lagi ceritanya itu Pak. Makin lama makin lagi. Iya Pak. Setelah selesai masuk, Tuhan izinkan mempertemukan saya dengan Pak Pamuji, Pendeta Pamuji, dan bergabung dengan lembaga di mana yang beliau pimpin, yaitu World Partners. Dan setelah dibentuk, di training selama 5 bulan, waktu itu saya masih berdoa Pak waktu itu. Tapi Tuhan membuka
pemahaman bagi saya masih ke tempat yang lain, yang blok tanda kutip Pak, mungkin bisa nanti dia Pak M ya. Ya. Jadi setelah itu saya berdoa dan membuat primoksa, visi, misi, dan tujuan goal apa yang akan dicapai di sana. Saya berdoa untuk setelah hari-hari berdoa untuk suku-suku bangsa di tempat di lembaga kami ya Pak ya. Dan di sana Tuhan buka untuk suku Nubia di Mesir. Oke. 4 kali nanti Pak. Setelah itu sudah buat Mesir, udah presentasi di mana-mana, deputasi. Tahun 2017 bulan 1 darurat teroris di Mesir. Ya. Dan setelah itu saya berdoa, itu kan 4 bulan waktu itu Pak. Ya. Jadi nggak mungkin saya ke sana karena udah Tuhan meskipun belum ada waktu itu yang mendukung, tapi kerinduan untuk berangkat tahun itu. Dan berdoa tetap dengan blok M. Kembali saya berdoa untuk Filipina, Pak. Oke. Ada setelah di situ, memang Tuhan menjawab saya, berangkat saya bulan 6 ke sana, ke Filipina, saya ditolak dan sempat dikurung di imigrasi 1 malam, Pak. Oke. Setelah itu saya dikembalikan ke Indonesia, bukan dideportasi, tapi didampingi ke Indonesia dengan diantar di di maskapai ya, didampingi terus. Dan mungkin karena pikir saya karena tidak punya visa. Dan setelah dikembalikan, saya mencoba kembali lagi ke sana untuk bisa masuk setelah mengurus visa di kedutaan Filipina. Ya. Dapat 2 bulan Pak dengan visa sosial. Kembali saya bulan 7 tanggal 26 ke Filipina. 1 malam 1 hari saya juga langsung ditolak dan ditahan di imigrasi. Setelah itu saya dikembalikan dan disitulah saya memang mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya untuk menjadi misionaris. Langsung itu seturun-turunnya Pak, 0.0 lah. Jadi saya berdoa diberikan teman-teman semangat. Mungkin doakanlah, mungkin di Asia Tenggara yang selain daripada itu Tuhan mungkin tidak berkehendak di sana. Tuhan membuat saya berkeliling. Dan bulan 12 tahun 2017 saya setelah mengubah primok saya dengan berdoa, waktu sebelum berangkat bulan 10 saya sudah berdoa dengan memilih 3 negara dan suku-suku yang ada di dalamnya. Dan Tuhan dengan saya membuat seperti dadu ya, dengan tulis nama itu 3 nama dan 2 kali nama Kamboja. Dan saya meyakini Tuhan yang bulan 11 itu Pak, bulan 10 pertengahan, bulan 11 saya berdoa dan belum untuk presentasi tentang yang saya tuju, yang orang tahu tentang saya tentang mau ke Mesir. Tapi dengan waktu 2 bulan itu saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membuka jalan dengan hati yang damai ya Pak ya. Hati yang damai di dalam diri saya berangkat ke Kamboja tanggal 13. Wow. Puji Tuhan, setelah sampai di sana, walaupun di imigrasi saya masih terikat dengan yang ditahan enggak ya, dikembalikan enggak ya. Jadi puji Tuhan berjalan. Memang sih 1 minggu sebelum saya berangkat, saya sudah merasakan tanda-tanda yang daripada Tuhan. Dengan tanda begini Pak, saya mau ke sana survei, tapi dengan dana yang bisa dikatakan 1 bulan pun nggak cukup. Oke. Tapi Tuhan buka jalan waktu itu 1 minggu sebelum berangkat itu ada yang kirim dan cukup besar. Yang sampai sekarang saya tidak pernah tahu siapa orangnya. Wow. Masuk ke rekening dan sampai waktu itu saya
tunjukkan kepada sekretariat dari lembaga kami, benarkah ini Pak? Oh iya itu benar itu. Yes. Dengan itulah saya Pak melangkah dan Tuhan buka jalan. Memang di sana Pak masih melangkah dengan iman ya, karena belum ada yang menjamin untuk mendukung saya. Betul. Masih jauh. Di baratnya 100% masih 10% yang mendukung. Wow. Oke. Negara Saya potong. Akhirnya setelah sampai di Kamboja, setelah Bapak akhirnya sudah sampai di Kamboja, ada miracle lah bahwa ada orang yang kirim dana begitu ya, sehingga sampai di sana. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak pertama sekali ketika melihat orang Kamboja? Ini kan kita pengen tahu nih hati para misionaris itu seperti apa sih di tengah situasi sekarang orang begitu banyak orang sudah mulai tidak tertarik lagi dengan misi. Yang pertama memang sebelum ke sana Pak ya kita sudah cari dulu tentang informasi tentang yang kita tuju ya. Ya. Dan apa yang kita cari di media sosial ini di internet tentang yang kita tuju itu sangat menyentuh hati kita. Okay. Dan apalagi ketika sampai kita di situ dan kita melihat realita, memang bahkan jauh daripada yang kita dapatkan informasinya. Wow. Yeah. Memang Pak, hati yang pertama ya, yang tertanam dalam hati kita ketika kita memahami arti bagaimana penyelamatan dibagi segala suku bangsa ya. Okay. Memang Pak, sedikit Pak ya, ke belakang, di training, saya dulu sebelum training sudah menggebu-gebu untuk misi. Okay. Tapi ibaratnya itu baru 1/4 gelas ibaratnya air, pemahaman saya. Pemahaman untuk memasuki suatu ladang pelayanan misi. Oke. Nah, namun setelah di training, ada banyak hal yang diperlengkapi, bahkan mengubah mindset saya Pak tentang arti bagaimana mengasihi suku-suku bangsa. Wow. Hati Bapak ada di segala suku bangsa, sebagaimana firman-Nya bahwa di Wahyu 7 ayat 9 itu Allah merindukan dari segala suku bangsa, memuji Dia dengan bahasa mereka masing-masing dan dalam budaya mereka masing-masing. Sementara di dunia ini ada 17.400 suku, Pak. Oke. Dan masih ada 7.400 suku lagi yang masih belum percaya. Masih susah Injil atau akses untuk Injil, mendengar Injil itu mereka sangat susah. Saya kebayang bagaimana tadi saya sudah sampaikan, bagaimana kalau tidak ada misionaris yang dari luar ke Indonesia. Semua yang percaya di Indonesia pasti atasnya karena ada misionaris. Dan mereka datang bukan karena semua di negara mereka sudah percaya. Andai kata kita berpikir mereka kan sudah kaya apa segala macam, mereka datang ke Indonesia, negara mereka sudah negara ini, belum. Tapi andai kata mereka tidak datang, kita menjadi tidak mengenal Tuhan. Hati itulah yang terus dibakar selama dalam di training, sehingga mindset saya berubah. Bahkan dulu kan kita Pak mengetahui bahwa dasar misi itu adalah Alkitab ya Pak ya. Namun di situ kita menyadari sebenarnya Alkitab ada untuk misi Allah, karena ada misi Allah. Karena misi Allah adalah bagaimana rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan memilih-milih, tapi menyelamatkan segala suku bangsa untuk memuliakan Dia. Dengan memang di Matius itu ya, menjadi tanda kutip yang ditahu orang amanat agung katanya ya. Tapi kita tahu dasarnya itu bukan hanya di Perjanjian Baru, tapi jauh dari di belakang kejadian pun Allah sudah merancang bagaimana untuk penyelamatan itu. Jadi pemahaman secara alkitabiah yang mengubah mindset saya, sehingga
memiliki hati yang sungguh berpegang teguh ya, bahwa mereka dikasihi Allah, bagaimana hati Allah ada pada mereka, dan kita sebagai anaknya harus memiliki seperti hati Bapa bagi segala suku bangsa. Pak Harmono, tentu di semua pelayanan kita wajib tentunya memiliki hati Bapa untuk itu. Tapi bagaimana Bapak mengimplementasikan secara nyata hati Bapa di masyarakat Kamboja? Saya tidak tahu secara khusus suku apa yang ada di Kamboja yang memang Bapak benar-benar kalau memang bisa diberitahu enggak apa-apa, kalau enggak apa-apa. Secara khusus masyarakat yang akan Bapak tuju, bagaimana Bapak mewujudkan kasih Bapak itu? Iya Pak, terima kasih Pak. Setelah sampai di Kamboja ya, dengan satu memang peraturan juga, kita mengikuti peraturan di lembaga, dan juga memang itu sangat tepat, di mana kita tidak langsung terjun dalam penginjilan. Memang saya ada satu suku ya Pak ya, ada di sana nanti ini inisial aja, inisial. Ada C ya, suku C di sana. Tapi bukan berarti fokus hanya ke situ, tapi kita juga di mana Tuhan buka jalan ya. Setelah di sana belajar 1 tahun, 2017 sampai 2019 awal saya belajar bahasa dan budaya. Memang Pak ya sangat susah ya, karena bahasa mereka belum Latin, tetapi masih seperti aksara lah. Huruf yang mereka gunakan itu huruf Kamboja sendiri atau huruf Kamboja sendiri? Bukan Latin ya, seperti Bapak katakan ya. Ya. Berbeda dengan Vietnam ya, sudah berbeda dengan Vietnam, sudah huruf Latin. Kalau ini masih huruf di budaya mereka. Jadi memang sangat susah ya kalau secara dengan kita yang belajar bahasa dengan huruf Latin. Tapi dengan kita mendengar, dan puji Tuhan memang sedikit demi sedikit bahasa sehari-hari kita belajar ya. Karena saya waktu itu saya langsung tinggal sendiri, tidak ada orang yang menemani orang Indonesia, belajar pun sendiri. Wow. Jadi dengan bahasa tubuh, bahasa apalah kalau ke bahasa itu memang unik ya. Jadi kan jadi Bapak langsung terjun di suku C itu, kemudian Bapak terpaksa atau masih tinggal di satu lembaga untuk belajar bahasa, atau langsung terjun di masyarakat di suku C itu? Saya tinggal di Phnom Penh Pak, Mas, belum ke suku C-nya ya. Belajar bahasa Khmer dulu Pak, bahasa nasional mereka. Bahasa Khmer, iya. Tapi masih bahasa dalam arti belum huruf Latin juga kan. Jadi bahasa nasional language-nya itu Khmer kan? Khmer. Setelah bahasa Khmer, Bapak masih harus lagi belajar bahasa suku setempat. Seharusnya, tapi saat ini masih belum, Pak. Oke, belum. Cukup. Karena sudah memakai bahasa nasional ya. Walaupun memang sampai tujuan nanti harus punya suku itu punya kerinduan ya Pak ya. Dari suku itu ada bahasa Alkitabnya Pak. Oke. Ya. Karena menerjemahkan itu kerinduan nanti. Kalau Tuhan membuka jalan, bagaimana supaya dari suku itu ada dengan bahasa suku itu ada bahasa Alkitab. Nah, itu yang kita rindukan nanti. Jadi setelah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun belajar, baru saya terjun di Phnom Penh. Saya sendiri juga, memang ada teman-teman tapi untuk tinggal sendiri. Dan setelah itu pergi langsung tinggal yang memang sama sekali tidak ada orang Indonesia, bahkan orang luar pun nggak ada di situ. Di kecamatan, di distrik ya. Saya memang ada relasi di sana, orang tua dari teman yang menjadi jemaat rumah ya. Masih belum ada gereja, tapi ibadah di depan rumah lah, di kaki lima. Dan bersama-sama dengan mereka belajar dengan anak-anak, karena rumah kita itu terbuka untuk anak-anak, hari-hari bermain mereka di situ. Ya dengan terbatas-batas kita ngomong sama mereka. Memang beda bahasa sehari-hari dengan bahasa firman Tuhan, sangat beda ya. Tapi belajar terus, dan puji Tuhan 2019 bulan 3 saya berangkat ke sana Pak.
bulan 7 kami sudah buka pos di tempat yang baru. Selain daripada jemaat yang ada di dekat di mana saya tinggal ya, Oke, 26 kilometer. maksudnya ini sebentar supaya jelas, membuka pos artinya apakah ada langsung sekelompok orang yang memang dimuridkan atau dari mana orang itu? Kalau dia di tempat di mana saya tinggal, kan sudah ada jemaat rumah. Oke. Itu yang kita muridkan. Oke, itu benar. Itu mulai bulan 3 Pak ya, sampai saya di situ tanggal 27 bulan 3. Oke. Bergabung dengan mereka memuridkan, dan memang Tuhan pertemukan juga dengan pemimpin di sana yang memiliki hati yang berkobar-kobar dengan penginjilan, pemberitaan firman Tuhan kan, kepada orang lain. Jadi klop lah Pak. Jadi kami berkomunikasi, ada tempat satu desa di sana, kita sering seperti membuat bantuan sosial ke sana, ada 2 orang anak yang kita biayai di sana. Yang desa itu 100% masih belum percaya. Oke, kita sudah tahu itu. Pokoknya yang jelas Kamboja lah gitu ya. Ya, di situ Pak. Jadi kami memulai bulan 7 di situ, dan memang sungguh luar biasa kalau di daerah negara ini Pak, sangat terbuka ya. Wow, itu. Ya. Jadi waktu yang di daerah sebelumnya sudah ada memang jemaat rumah, itu orang-orang Kamboja tentunya ya. Udah dimuridkan, kemudian oleh ada satu pemimpin, kamu diarahkan kemudian membuka satu kelompok lagi, sel lagi di tempat yang lain itu juga orang-orang Kamboja juga tentunya. Iya. Itu ada berapa orang? Kalau kita Pak melayani mereka dengan mengajak anak-anak belajar ya. Kalau anak-anak kurang lebih 50 sampai 100 orang. Orang tuanya oke. Orang tuanya sangat terbuka. Memang ini waktunya memang bagi negara ini yang sebegitu terbuka Pak. Wow. Tidak asal jangan, satu catatan, kita jangan komentari tentang politik. Oke. Ya tentu kita tahu dulu, Khmer merah begitu ya. Jangan kita komentari. Oke, itu dan memiliki, kita tahu bahwa itu memiliki sejarah panjang yang sangat membuat menderita lah. Oke. Sekarang ketika kamu berbicara tentang firman Tuhan, mereka semua terbuka. Sangat. Jadi saya datang di situ Pak tahun 2019 di tempat di mana saya tinggal, bulan 12 kita buat acara, dihadiri lebih dari 200 orang tua, dan 2 kali kita buat dan dihadiri anak-anak kurang lebih juga 250. Saya yang KKR, bukan KKR lah, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan Pak. Dan yang kita undang itu 90% adalah masyarakat yang memang tidak percaya. Oke, Pak Harmono, saya kan sangat mengenal Bapak, sama seperti teman-temanmu mengenal Bapak. Saya belum bisa membayangkan tuh seorang Harmono berdiri di depan 250 orang Kamboja dan Bapak berbicara tentang firman Tuhan KKR. Wow, itu amazing. Itu gaya Bapak gimana waktu itu ya? Aduh. Memang Pak, ada yang menerjemahkannya. Kalau untuk pas yang sah-sah seperti event-event besar, kami ada teman yang menerjemahkan Pak ya. Oke. Apa yang saya tahu tentang bahasa mereka, saya ucapkan. Mix begitu ya? Nah, tapi kalau untuk hal-hal yang saya tidak tahu, ya ada yang menerjemahkan. Untuk lebih pas Pak ya, memang ada tim ya. Itu yang saya bilang Pak, bahwa Tuhan mempertemukan juga dengan orang-orang yang tepat. Betul. Dari setelah acara-acara itu, kemudian berapa banyak yang akhirnya kamu lihat, kamu temukan, Tuhan izinkan mereka menerima Yesus sebagai juru selamatnya melalui pelayanan Bapak itu di sana? Ini Pak yang menjadi tantangan juga. Memang pada waktu itu di setiap kita buat acara, event, memang banyak. Bahkan waktu kita di akhir pelayanan acara itu kan kita selalu tantang ketika menyampaikan Injil.
menyampaikan bahwa hanya Yesus adalah jalan keselamatan. Siapa yang menerima dia akan masuk surga. Ketika kita menantang mereka untuk menerima, siapa yang mau Ya. menerima Yesus Kristus, kita angkat tangan, bahkan mau mereka 50-an sampai 100 orang bisa maju ke depan itu. Oke. Kita doakan satu-satu. Oke. Bahkan yang menariknya Pak, memang bukan hanya masyarakat biasa. Di situ ada camat, kepala polisi, kepala PM, ada di situ Pak. Wow. Nah, tapi memang sangat terbuka dan pemerintah sudah tahu saya jadi seorang misionaris. Wow. Saya kagum sekali Pak Harmono. Kemudian berarti tugas Bapak sehari-harinya mengunjungi mereka-mereka yang sudah mau menerima Yesus. Katakanlah itu masih tugas berat dan tugas panjang, proses yang sangat tidak mudah buat Bapak untuk meyakinkan mereka kembali sampai kepada satu titik bahwa mereka benar-benar mengakui murid Kristus. Itu prosesnya kan panjang banget ya Pak ya? Sangat-sangat panjang, tidak segampang membalikan tangan. Apalagi konsep mereka Pak. Ya. Konsep mereka dengan begini, karena semakin banyak Tuhan, semakin banyak yang memberkati. Saya terima aja. Itu dia tuh. Itu tantangan misionaris khusus untuk Bapak ya. Iya, jadi memang kelihatannya Pak, memang di satu sisi kita bangga. Inilah yang menjadi pergumulan yang sangat-sangat berat sebagai misionaris Pak. Oke. Memang di setiap pelayanan kita buat event, bisa ratusan yang datang. Ya. Kita tantang menerima Tuhan Yesus, mereka mau mengangkat tangan. Pada saat itu namanya pun memang kita acara kan Pak. Kita nggak langsung, karena kita tidak ada tim untuk langsung pelayanan pribadi. Betul. Tapi baru kita gali kenapa orang ini yang belum bisa yang sungguh-sungguh datang ibadah. Ternyata konsepnya itu yang tadi Pak, semakin banyak Allah, semakin banyak yang memberkati. Jadi hal biasa mereka ikut, itu menjadi tantangan Pak. Ya. Jadi pergumulan. Jadi ketika kita buat juga seperti itu berulang-ulang kali, mereka datang semua itu Pak. Dan di rumah itu, kalau orang tua kan Pak, sangat susah diubah mindsetnya. Tapi bagaimana caranya supaya kita dapat memenangkan? Kami memulai dengan pelayanan anak. Jadi penjangkauan anak lah yang kita, supaya mindset mereka dari anak-anak sudah ada pandangan ke depan dan mengambil tindakan. Demikian juga di desa yang satu, itu baru di tempat saya tinggal Pak ya. Kalau di desa itu yang kita buka pos itu sama juga, ratusan juga yang ikut. Di desa itu ada 224 kakak. Bahkan di saat evening kita buat, mereka datang semua. Memang di sana kita baru 2,5 tahun Pak ya, di desa itu ya. Baru 2,5 tahun. Tapi sampai pulang pun saya masih ada yang kita baptis 2 orang di tempat saya tinggal. Menyerahkan diri yang sampai dibaptis ya Pak ya. Kalau angkat tangan baru menerima banyak Pak. Tapi untuk dibaptis baru 2 di tempat yang tinggal. Hebat sekali. Di tempat itu namanya di satu saya nggak sebutkan lah Pak ya, di tempat saya tinggal lah Pak. Tapi di tempat yang kita buka itu sampai saya pulang pun Pak belum ada. Oke, dapat. Tahun bulan 9. Tapi di bulan 1 tahun ini Pak, 9 orang sudah menyerahkan diri dan dibaptis. Wow. Waktu Bapak sedang menurut ketentuan lembaga Bapak harus pulang cuti ya? Cuti memang sekalian untuk pernikahan Pak ya, karena Dan setelah Bapak pulang ada 9 orang yang menyerahkan diri dibaptis. Ya Pak. Ya Pak. Dan satu lagi Pak, memang itulah ya, di mana hati yang damai Tuhan berikan di tempat itu. Kami waktu itu saya sampai bulan 7, bulan 9 saya sudah bilang kita doakan supaya ada tanah. Dan kami berdoa bulan 3 kami beli tanah di desa itu. Tahun 2020 kami pelayanan di desa itu Pak, di bawah pohon dengan beralaskan tikar, anak-anak belajar karena kita
metodenya kan penjangkauan anak lewat belajar, dan dari situ kita mengunjungi orang tua. Bahkan orang tua kita belajar itu Pak setelah kita ibadah, mau mereka ibadah. Wow. Ibadah mendengarkan firman Tuhan, setelah itu belajar. Bahkan waktu mereka ibadah anak-anak, orang tua pun keliling. Ya namanya pun di kampung-kampung ada yang duduk di batang pohon yang sudah tebang, ada yang masih di bawah rumah panggung, dan semua itu mendengar itu Pak. Jadi lama kelamaan kita terus berdoa, Tuhan buka jalan, kita beli gubuk tanpa dinding. Oke. Atap ada, dinding tidak ada, rumah panggung, kita pindah di sana. Setelah kita berdoa ada tanah, dan 2021 Pak, inilah yang sangat saya syukuri juga. Yang apa namanya? Yang makin membuat saya semakin yakin bahwa di tempat itu Tuhan mau berkarya. Apa itu? Saya jadi penasaran mendengarnya. Ayo, cerita Pak Harmono. Memang tidak gampang, Mbak. Saya memang berdoa, Pak, sebelum saya pulang, harus ada monumen yang saya buat. Oke. Dengan tanda kutip, Pak ya, saya berangkat belum ada gereja penutup. Belum ada yang bahkan Lipingko saja masih ngos-ngosan. Oke. Tapi saya berdoa bahwa kalau Tuhan yang membuka jalan, sebelum saya kembali saya berdoa ada monumen. Dan memang mustahil Pak mendirikan monumen di desa yang masih belum sama sekali tidak ada. Monumen dalam arti begini Pak, bukan membuat tempat yang layak untuk beribadah. Tidak harus bernama gereja, tidak harus, tapi tempat untuk layak untuk beribadah itu monumen begitu ya? Iya. Jadi Tuhan buka jalan. 2020 kita sudah belikan tanah, 2021 dengan kurang lebih setengah tahun Tuhan buka jalan, dan saya membuat menggambar bentuknya. Nanti saya akan tunjukkan sama Bapak, saya nanti pribadi nanti Pak. Saya buat itu, berdoa bulan 5 dengan iman meletakkan batu pertama tanggal 28 bulan 5, dengan sementara Pak jangka saya itu harus pulang bulan 9 kan, waktu 4 bulan meletakkan batu pertama. Memang sederhana Pak ya, tapi kurang 5 kali 13 baru bentuk L kali, sudah cukup lah untuk memuat 100 orang untuk ibadah dengan ada pastorinya ya. Jadi kita buat itu, dan Tuhan mendatangkan orang-orang yang terbebas. Dalam waktu 3 bulan selesai. Memang saya sendiri juga yang menjadi kepala tukangnya Pak ya. Baru percaya itu. Baru membangunnya, karena memang minim Pak. Kalau kita kasih sama orang membengkak, kalau kita sendiri kerja baru banyak lah. Jadi kita buat, dan dalam waktu 3 bulan selesai. Bagi saya ya satu tanda yang membuat saya lagi semakin yakin bahwa di tempat itu Tuhan akan membuka jalan supaya di mana orang-orang yang sudah haus akan Injil akan datang beribadah di tempat ini. Oke, Pak Harmono, Bapak tahu yang memberikan dana itu dari Indonesia atau orang-orang Kamboja yang sudah percaya Tuhan Yesus, atau dari mana itu menurut prediksi Bapak? Dan itu kalau itu dari orang Indonesia ya, yang menjadi relasi kita. Yang saya tidak terpikirkan orang itu. Orang lain yang menghubungkan orang itu baru berkomunikasi dengan saya. Yang saya tidak kenal dulu Pak ya. Tapi orang lain perkenalkan, menyampaikan tentang saya, dan orang itu langsung hubungi saya. Kalau di Phnom Penh sendiri, orang-orang Kamboja sudah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau orang-orang di sana yang kurang lebih 4%.
Oke, sudah ada 4%. Baik, Ah, berikutnya. Akhirnya Bapak berhasil mendirikan yang Bapak sebut monumen. Itulah tempat ibadah untuk anak-anak. Bagaimana ya, ya. perasaan orang-orang di kampung itu? Senang dengan tempat ibadah itu? Sangat senang. Bahkan anak-anak orang tua banyak yang datang untuk membantu. Wow. Banyak membantu, bahkan kita juga ya, selain kita, bukan saya sendiri yang mengerjakannya karena kamu bisa tuh 3 bulan, tapi kita mengajak orang-orang itu juga, selain mereka memberikan hati ya untuk membangun, dan mereka kita berdayakan juga mereka untuk boleh bersama-sama membangunnya, Pak ya. Memang ada orang Indonesia yang terbeban yang anak Tuhan di Kamboja yang memberikan hati setelah mengetahuinya, mereka terbeban membantu dengan dana ya Pak ya. Itulah yang saya rasakan, bahwa ketika Tuhan memberikan visi dan kita tangkap visi itu, Tuhan akan menyediakan orangnya dengan caranya, dan juga dengan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Oke, Pak Armono, nanti kita sambung itu. Selain bahasa, apa selama 4 tahun pelayanan Bapak mewujudkan kasih Bapak, hati Bapak di orang-orang Kamboja? Pergumulan persoalan apa yang paling terberat selama 4 tahun itu? Selama 4 tahun itu hidup tanpa ada kepastian yang mensupport, Pak, tapi Tuhan membuka jalan, mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Itu bagi saya itu, Pak, luar biasa, mujizat ya, karena orang-orang yang saya tidak pernah terpikirkan. Betul. Jadi kalau orang yang saya tahu, sudah kenal, nah itu biasa, Pak ya. Oke, itu tadi dialek dari Tanjung ini masih kelihatan. Ya, saya. Nggak bisa hilang itu, Pak. Oke. Baik, maksud saya Bapak memang masuk waktu itu pertama sekali benar-benar Bapak tidak tahu siapa yang mensupport atau lembaga di belakang Bapak yang pasti untuk mendukung Bapak. Kalau lembaga kita kan menyediakan sarana untuk membentuk kita, Pak. Masuk, oke. Masuk. Selama di sana Bapak tidak tahu siapa. Belum ada yang kita tahu, Pak, untuk apa. Saya sudah bilang, Pak, saya masuk dengan living cost 10%. Oke. Dan Tuhan mempertemukan dengan membuka jalan, bahkan yang saya tidak tahu pun Tuhan kirimkan. Bahkan bukan saja itu, Pak. Mujizat yang saya rasakan di saat saya di dalam titik tidak punya apa-apa, tapi Tuhan mengirimkan tuan rumah yang belum percaya untuk memberikan makan, mengantarkan makan ke rumah. Wow. Bapak ditampung oleh orang Kamboja asli di suku C itu, atau di suku di mana Bapak melayani, memberikan makan gitu? Ya, diberikan makan, diantar, ini makan. Oh gitu ya. Itu, Pak. Waktu Bapak tanya kenapa mereka kasih makan itu, kenapa? Karena kasihan atau karena apa? Memang mereka terbuka. Hebat sekali benar. Memang diperlukan memang relasi kita, Pak ya. Saya kan mengontrak, Pak ya. Dan tuan rumah saya itu, tuan rumah yang punya rumah di samping saya. Oke. Sekitar 10 meter lah jauhnya dari tempat saya. Saya tidak tahu bahwa misalnya di saat saya berdoa, Tuhan kirimkan mereka. Tuhan tahu pada saat dimana kita posisinya, gitulah intinya. Saya bisa memahami bahwa kalau Tuhan sudah menggerakkan, entah siapapun bisa digerakkan ya Pak ya, bukan hanya orang percaya. Itu dia, Pak. Iya. Tetangga orang yang belum percaya pun digerakkan untuk ngantar Bapak makanan. Itulah yang saya rasakan, Pak. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali, tapi sering-sering. Bukan, Pak. Sering-sering. Sering. Di saat selama saya di situ, Pak. Iya. Makanya waktu saya berangkat, karena kita juga doakan, Pak ya. Tiap malam kita doakan juga orang itu. Kita tidak tahu sampai kapan mereka mendengar terbuka untuk Injil.
Bahkan tahu mereka bahwa saya itu pemberita Injil. Ya. Karena di saat saya itu termasuklah mereka yang ikut waktu KKR itu. Saya tantang mereka menerima Tuhan Yesus. Iya, iya. Nah, Sekali. Top Harmono Sianturi. Bangga saya sebagai dosenmu. Luar biasa, saya bangga sekali. Wow, Pak Harmono. Kemudian, yang paling dari antara semua Bapak menyenangkan itu, bisa mendirikan tempat ibadah, macam-macam. Yang paling menyenangkan dalam perjalanan Bapak sebagai misionaris di Kamboja, yang paling menyukakan hati Bapak, apa Pak? Itu yang paling Bapak tahu, ini kasih karunia Tuhan, ini kasih Tuhan buat Bapak. Apa yang bisa Bapak ceritakan pada kesempatan ini? kasih karunia yang Tuhan berikan ya, yang saya rasakan Pak ya. Buah yang kita tabur berbuah. Benih yang Artinya Pak, ini. Bayangkan Pak, 2,5 tahun berdoa, pusing Pak, bagaimana sudah ada bertobat, bagaimana sementara ada orang yang kita layani, memang puluhan yang kita layani. Tidak ada yang betul-betul menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan itu 2,5 tahun Pak. Ketika 2,5 tahun bahkan belum berbuah. Setelah kita pulang baru kita dengar ditunjukkan yang kita ada ini. Itu yang membuat hati Pak. Bukan karena saya kekuatan saya. Ya. Bukan karena kehebatan saya. Bayangkan Pak, dengan bahasa yang terpatah-patah menyampaikan firman Tuhan pada mereka. Ini ya Pak ya. Bahasa yang terpatah-patah, bahasa yang belum sempurna, tapi Tuhan berikan pengertian kepada mereka untuk membuka hatinya, untuk memberikan diri dibaptis. Untuk merespon untuk mereka menerima baptisan ya Pak ya. Ya, kata-kata saya itu bahasa saya itu Pak, yang saya sadari tidak sempurna, tetapi Tuhan saya melihat berkarya. Wah, itu Pak bagi saya tanda kutip Pak, mungkin kalau sakit penyakit, puji Tuhan Pak, selama 3 tahun memang pernah saya sakit, ada bengkak di sini saya, tapi bagi saya tidak menjadi kendala untuk pelayanan yang membuat saya tidak sampai, hampir tidak pernah, hanya sekali itulah saya sakit, itu yang saya alami. Itu juga mujizat Pak. Tidak, bagaimana di dalam kondisi yang pas-pasan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk melayani di tengah-tengah orang yang tidak kenal, tidak berbeda budaya, dan tidak ada orang Indonesia di sekitar kita yang bisa kita cakap-cakap dengan orang Indonesia. Dan berdoa 2,5 tahun tidak ada yang bertobat. Beban itu Pak, dari sana begini. Tapi pulang pun kita, gimana hasilnya? Sepertinya kita tidak bisa berkata-kata Pak. Tapi bulan 1 kemarin setelah saya mendengarkan, bahkan hampir saya tidak yakin Pak. Ketika disampaikan pemimpin itu sudah kita baptis begini 9 orang, puji Tuhan katanya. Saya belum yakin. Dan ketika dikirimkan foto-fotonya waktu pembaptisannya, baru semakin bergembira. Iya Pak. Jadi karena memang begini, kadang-kadang kami atau banyak orang juga kadang selalu bertanya hasil begitu ya. Itu juga tidak terlalu baik sebenarnya untuk para misionaris begitu ya, karena selalu berorientasi hasil begitu. Berorientasi kepada apa yang bisa dilihat ya Pak, jiwanya sudah berapa kan gitu. Sementara kita tahu Pak bahwa kita menabur, ya benar. Harus ada yang percaya. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang luar biasa memanen. Dan kita tidak tahu siapa yang mungkin saya hanya menanam, hasilnya tidak tahu siapa yang akan menuai. Harmono luar biasa. Pak Harmono, bisa nggak mengucapkan dalam bahasa Kamboja, terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu? Okun Cran, Okun Preong. Okun Cerang, Okun Peong. Okun Cran, terima kasih banyak.
terima kasih Tuhan. Kun Cerang Okun Peong. Begitu. Preong itu adalah Allah, Tuhan atau Allah. Pak Harmono, saya bangga sekali dengan Bapak. Saya luar biasa, Tuhan benar-benar menggerakkan Bapak untuk memberitakan kasih-Nya kepada orang-orang di Kamboja. Baik, setelah nanti akan Bapak berangkat kembali dengan istri, Ya, tentu bisa saja pergumulannya beda kan Pak? ya. Anak Bapak, istri, dan lain sebagainya. Apakah Bapak sudah siap dengan persoalan yang berbeda, situasi yang berbeda, dengan desa yang berbeda untuk Bapak tetap membawa kasih Bapak? Ya, saya sudah dari awal saya sudah bilang sama istri, memang karena Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat, kembali lagi ke situ Pak ya. Memang istri memang memiliki hati juga yang sama, satu visi untuk suku-suku bangsa. Jadi bagi saya tidak sulit dalam hal tanda kutip untuk menyatukan visi karena sudah dari awal sudah satu visi. Oke. Dan saya sudah bilang sama dia juga, kalau kamu mau ikut, oke kita lanjut. Tapi kalau enggak, selesai. Kita langsung pahit-pahit aja Pak kan. Jadi oke siap ya. Ya, pahit-pahit enggak manis-manis Pak. Pahit-pahit. Oke. Dan saya juga ceritakan juga Pak, di sana bagaimana keadaannya Indonesia tahun 80-an. Ya, Indonesia tahun, desa-desa di Indonesia tahun 80-an, begitulah yang Bapak hadapi. Iya. Wow. Listrik sudah ada? Sudah. Jalan tanah. Oh, jalan tanah. Oke, tidak apa-apalah. Itu tidak terlalu mengkhawatirkan begitu ya. Yang penting bahwa di sana orang-orang terbuka untuk mendengarkan kabar baik. Iya. Nah, itu baik, intinya. Luar biasa Pak Harmono Sianturi. Bangga sekali kita berbincang-bincang dan kesempatan ini. Saya tidak tahu apakah dari perbincangan ini akan ada banyak orang akhirnya mendukung dan seberapa banyak yang berdoa menyebut nama Kamboja, nama Pak Harmono Sianturi sebagai pelayan yang akan masuk kembali 4 tahun berikutnya, begitu ya. 4 tahun berikutnya, tidak tahu di desa mana, tentu tergantung lembaga dan pemimpin antara Indonesia dan Kamboja. Dan yang paling utama adalah kami sangat bersyukur karena Bapak telah menabur benih firman Allah dan membawa kasih Bapak untuk orang-orang terhilang bagi suku-suku bangsa. Terima kasih Pak Harmono. Bapak boleh menyampaikan sesuatu melalui channel ini, closing statement Bapak, agar orang kembali lagi mencintai pelayanan misi, agar orang kembali lagi memberi hatinya untuk membawa kasih Bapak di suku-suku terabaikan, baik di dalam maupun di luar. Monggo Pak Harmono. Ya, dari saya bersyukur, terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Marlon Terputar yang telah mengundang dalam acara ini. Saya menyampaikan kepada kita semua bahwa kita yang sudah percaya misi ada karena hati Allah untuk manusia dan gereja ada karena misi Allah, dan gereja tanpa misi Allah berarti gereja yang tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Karena gerejalah yang Tuhan rindukan untuk menyampaikan misinya. Tuhan bisa saja menyampaikan kepada malaikatnya, tapi malaikat tidak butuh kesempurnaan. Tetapi orang percaya membutuhkan kesempurnaan lewat mematuhi perintahnya. Amin. Yaitu mengasihi suku-suku bangsa, supaya tergenapi apa yang Tuhan rindukan dari segala suku bangsa, akan terdengar pujian dalam bahasa mereka sendiri. Dan juga saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa apa yang kita sering kita dengar, akhir dari segala sesuatunya adalah tanda-tanda yang kita sudah lihat ya, perang akan terjadi, bencana akan terjadi. Kalau kita lihat di Matius ya, tapi apa dikatakan di ayat 8 itu baru permulaan, tapi akhir dari segala semuanya adalah di Matius 24 ayat 14 itu.
Di ayat 8 dikatakan itu baru permulaan. Di ayat 24 dikatakan dan Injil kerajaan ini akan disampaikan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Masih ada 7.400 suku lagi yang masih belum ada akses Injil. Jika Tuhan belum datang sampai saat ini oleh karena masih mereka belum mendengarkan Injil. Amin. Dan siapa yang akan memberitakan itu diberikan kepada setiap orang percaya. Dan kita semua, setiap orang yang percaya mengambil bagian di dalamnya. Ada yang pergi, ada yang berdoa, ada yang mengutus. Semua sama di hadapan Tuhan. Sebagaimana di kisah para rasul yang kita lihat ya, Paulus pergi dan para rasul. Tapi jangan salah, jemaat berdoa semalam-malaman sehingga terjadi mujizat-mujizat. Paulus dilepaskan dari penjara untuk Injil diberitakan ke segala suku bangsa. Itu sudah dimulai jemaat mula-mula. Marilah kita semua saat ini juga sebagai orang yang sudah percaya, mengaku menjadi anak Allah, memiliki hati seperti Bapa mengasihi suku-suku bangsa. Bukan muda, bukan tua, tapi semua dari anak-anak sampai yang tua, selagi kita ada, bahwa itu adalah tugas tanggung jawab kita semua. Terima kasih Pak Harmono Santuri, luar biasa. Sekali lagi kami bangga bersama dengan Pak Harmono. Tuhan dimuliakan dari pelayanan Bapak. Selamat juga akan memasuki fase kedua dari pelayanan di Kamboja, yang kali ini bersama dengan istri dan sekarang akan menjadi calon Bapak, begitu ya. Dan pasti sahabat-sahabat Bapak yang juga menyaksikan acara ini mengenang kembali dikala bagaimana waktu itu Bapak bersaksi mau melayani suku-suku bangsa. Iya, mungkin ada yang tertawa, ada yang senyum dan lain sebagainya. Tetapi ini sudah menjadi sebuah kenyataan bahwa Bapak telah ikut terlibat dan sudah menjadi pelaku. Tuhan memberkati Pak Harmono. Terima kasih sudah berada di channel ini dan tentunya kami bisa melihat ada miracle dalam pelayanan Bapak. Amin. Pemirsa, Terima kasih Pak. perjumpaan kita di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ibn Heser di program kami Miracle. Sampai jumpa.